Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin kepada Bapak Muhammad Taufik Hidayat, SPD MPD beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rismaniha, saya sebagai moderator beserta rekan-rekan saya yang bernama Diandra Sasabila, Jumianti, Munawaratul Kubra, Rahmanita, Rina Widya Pratiwi, serta Fajira Andini. Dan kepada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pola pikir bertumbuh dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, di latar belakang memiliki perkembangan pola pikir dalam kemajuan peradaban manusia, memiliki dampak yang sangat luas dalam segala aspek kehidupan manusia. Manusia yang membawa potensi murni sejak dalam kandungan dibekali rasa ingin tahu yang mendorong seseorang untuk memahami, mengenal, menjelaskan sesuatu, serta usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pertumbuhan dan perkembangan yang dihadapi oleh manusia mengalami berbagai macam interaksi serta hubungan yang saling mempengaruhi antara kemampuan dasar yang dimiliki manusia, yaitu potensi murni, dengan kemampuan yang diperoleh dari kegiatan manusia seperti hanya belajar dan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar. Dengan kemampuan dasar tersebut, manusia dapat mengumpulkan berbagai macam pengetahuan untuk bekal kehidupan, sehingga memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupan dan memecahkan berbagai macam persoalan dengan bekal pengetahuan yang dimiliki. Pengertian pola pikir bertumbuh dalam kurikulum Merdeka. Menurut Dweck tahun 2009, Malespina DKK 2022, pola pikir bertumbuh atau growth mindset pertama kali diperkenalkan oleh Carol Dweck, seorang psikolog dari Universitas Stanford, yang menggambarkan mindset ini sebagai keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui kerja keras, strategi yang efektif, dan dukungan dari lingkungan. Konsep ini bertolak belakang dengan fixed mindset, di mana seseorang percaya bahwa bakat atau kecerdasan mereka bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Kutasi 2023. Growth mindset telah menarik perhatian para pendidik, psikolog, dan peneliti di seluruh dunia karena potensi besar yang dimilikinya untuk memengaruhi motivasi, ketahanan, dan keberhasilan dalam pembelajaran. Menurut Canning DKK tahun 2019. Menurut Carol S. Dweck, dalam dunia pendidikan, pola pikir yang bertumbuh ini menjadi faktor utama dalam kelancaran proses pembelajaran. Sebagai seorang individu yang perlu untuk dididik, memiliki keterbukaan dalam berpikir membantu dalam proses cepatnya seseorang memahami suatu informasi yang didapat, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan output pada peserta didik menghasilkan individu yang memiliki kualitas yang baik. Proses ini membutuhkan pendekatan antusiasme serta usaha yang keras untuk mencapainya. Sebagai motivasi dan faktor pemicu yang berbeda, menyebabkan setiap individu memiliki pola pemikirannya sendiri-sendiri dalam menghadapi setiap tantangan. Maka dari itu, perlu untuk memberikan petunjuk yang benar akan konsep pola pikir bertumbuh agar setiap individu memiliki pendekatan yang penuh antusiasme terhadap hidupnya. Selanjutnya ada peran pola pikir bertumbuh growth mindset dalam mendukung kesiapan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pada pola pikir bertumbuh growth mindset memainkan peran kunci dalam meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan akademik siswa. Mindset bertumbuh dipandang sebagai keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat terus dikembangkan melalui usaha strategi yang tepat dan pembelajaran dari pengalaman. Penelitian menemukan bahwa mindset bertumbuh berkontribusi positif terhadap kemampuan akademik seperti dalam pembelajaran bahasa L2 dan matematika serta kemampuan berbicara dalam bahasa asing. Darkhan dan Fert 2024, Hong dan Chin 2023. Di lingkungan belajar yang didukung mindset bertumbuh, siswa lebih cenderung menunjukkan motivasi otonom, keterlibatan aktif, dan pemanfaatan strategi pembelajaran medis yang aktif. Ini berhubung dengan meningkatkan hasil akademik seperti terlihat pada pembelajaran kosakata, teknik KK 2024, dan King membaca digital Hu Xiang 2024. Word mindset berperan sebagai mediator dalam hubungan antara feedback proses dari guru atau orang tua dan peningkatan hasil akademik. Selanjutnya ada pola pikir
seperti ini perlu diperkenalkan dan diperkuat pada guru-guru kita, karena dengan semakin tinggi tingkat growth mindset guru, maka pola pikir ini akan mengiring kemampuan guru untuk dapat melakukan praktik-praktik baik dalam mencapai impiannya. Menurut Wahidat LA 2021, misalnya berani menghadapi tantangan dalam kurikulum merdeka, berniat untuk tetap bertahan saat sulit, mau mencoba berbagai hal baru dalam kurikulum merdeka, dapat menerima kritik sebagai masukan, pandangan kelebihan dan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi untuk berkembang. Tantangan dan solusi dalam implementasi pembelajaran kurikulum merdeka. Untuk mengatasi masalah dan menghadapi berbagai kesulitan yang muncul akibat kemajuan zaman, kurikulum Merdeka Belajar telah disusun dengan cermat. Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembelajaran bagi siswa dengan memberikan kewenangan ini kepada instruktur, sehingga lebih mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan pendidikan yang berkembang pesat. Oleh Laila et al. 2023. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka. Tantangan merupakan komponen kehidupan yang tidak dapat dihindari dan hampir tidak dapat dihentikan. Manusia tidak dapat mengabaikan adanya tantangan dalam mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan bakat pribadinya. Oleh karena itu, adanya hambatan juga bermanfaat karena memungkinkan manusia untuk terus belajar sepanjang hidupnya dan mengembangkan dirinya. Walaupun manfaat mindset bertumbuh telah banyak dibuktikan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapannya tidak selalu mudah. Tantangan meliputi faktor budaya, sistem pendidikan, dan dukungan dari lingkungan sosial yang dapat memengaruhi implementasi mindset bertumbuh, terutama dalam situasi pendidikan yang lebih menantang, menurut Zhang dan kawan-kawan 2024. Dari tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan. Tentu saja proses perencanaan pembelajarannya juga berbeda. Dengan adanya modifikasi pada RPP yang biasa kita gunakan menjadi modul terbuka. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa kesulitan. Salah satu kesulitan tersebut adalah menyesuaikan persyaratan kurikulum dengan rencana pelajaran yang mempertimbangkan keberagaman karakteristik siswa. Yang ketiga, evaluasi. Kesulitan pertama dengan prosedur evaluasi pembelajaran yang ada adalah bahwa prosedur tersebut bersifat kondisional dan dapat berubah, tergantung pada keberagaman siswa dan hasil evaluasi. Selanjutnya, solusi dalam implementasi kurikulum merdeka terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, memperbanyak pengetahuan mengenai metode pembelajaran. Setiap anak memiliki potensi dan memiliki standar yang berbeda, tergantung dari anaknya, dan selaku guru kita harus bisa menyesuaikan diri dengan bagaimana yang dapat diterima oleh anak tersebut untuk kebaikan bersama. Yang kedua, mengikuti workshop atau lokakarya internal dan eksternal. Pelatihan kurikulum mengenai merdeka sangatlah meskipun diperlukan, tidak menggunakan kurikulum mengenal dan mengetahui kurikulum tersebut, karena sangat bermanfaat dalam menggali metode dalam mengajar dan sangat mengasihkan. Yang ketiga, sharing dengan sesama pendidik. Sharing dengan sesama pendidik dalam pendidikan kurikulum itu hal yang sangat diperlukan dan berguna meskipun yang sederhana. Atau Lalia et al. 2003. Jadi, kesimpulan dari pola pikir bertumbuh dalam kurikulum merdeka yaitu pola pikir bertumbuh atau growth mindset merupakan faktor utama yang menentukan kesiapan peserta didik dalam menerima proses pembelajaran di era kurikulum merdeka. Di saat peserta didik mulai bisa membuka cara pandangnya, maka mereka akan dengan mudah menyerap segala macam informasi dengan baik dan menginterpretasikannya ke dalam pola pikir yang selanjutnya akan digunakan sebagai patokannya dalam bertindak. Dalam konteks kurikulum merdeka, pola pikir bertumbuh juga berperan besar bagi guru, karena guru dengan mindset berkembang tidak hanya siap menghadapi kurikulum, tetapi juga mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, berpusat pada siswa dan selaras dengan tujuan merdeka belajar.